Hai teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat atau tutorial cara membuat pembuka atau intro menggunakan video scribe. Nah, yang pertama setelah kita membuka aplikasi video scribe kita masuk ke bagian background option. Nah, di sini kita dapat memilih background apa yang mau kita pilih sesuai dengan tema video nanti yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan memilih background warna pink. Lalu kita klik centang. Di sini juga teman-teman dapat memilih apa vignette-nya yang digunakan. Ada yang soft atau hard. Di sini saya akan menggunakan yang ini. Lalu kita klik centang. Nah, setelah jadi, kita akan membuat nama dan identitas kita, yaitu dengan cara mengklik bagian add new text. Kita tunggu. Lalu di sini kita dapat mengetikkan identitas kita. Misalnya di sini saya buat nama Rizka Olivia Zenrate. Lalu kelas PSPM F 2019 dengan NIM 41933111051. Lalu selanjutnya kita buat lagi mata kuliah media pembelajaran digital. Nah, teman-teman dapat memilih di sini apakah menggunakan bold maka akan seperti ini, dan jenis tulisannya mungkin ini atau yang ini. Lalu warna tulisannya. Sini saya akan memilih warna hitam saja. Lalu kita klik dan kita tunggu prosesnya. Nah, sudah nampak ya teman-teman. Lalu selanjutnya agar nanti tulisan kita ini tidak membesar, kita dapat menyesuaikan posisi kameranya dengan klik bagian set camera to current option. Lalu kita dapat menggesernya ke samping agar lebih rapi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu setelah jadi kita bisa coba melihat reviewnya. Nah, sini teman-teman dapat menghilangkan centang zoom ini ya, agar nanti di akhir dia tidak zoom, tidak membesar. Nah, seperti itu sudah. Lalu selanjutnya kita dapat menginput foto kita, yaitu dengan cara mengklik add new image. Lalu kita pilih my image. Di sini saya sudah pernah menginput foto saya, lalu kita pilih. Nah, sudah ada ya teman-teman. Lalu kita sesuaikan saja posisi fotonya di sini. Jangan lupa atur posisi kameranya. Lalu untuk reviewnya bisa kita lihat kembali. Nah, sudah ya teman-teman. Di sini kita juga dapat mengubah atau mengedit elemen propertiesnya dengan cara mengklik bagian gambarnya. Mungkin di sini kita dapat mengklik bagian draw-nya, terserah kita. Bagaimana yang sini saya akan mencoba dan memilih bagian fade in. Lalu kita klik OK, centang. Coba kita lihat reviewnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu adalah untuk pembuka atau intro pembuka pada video scribe.
Nah, teman-teman, sekarang kita akan membuat judul dari video kita nanti, yaitu dengan cara kita dapat menggeser slide yang pertama tadi atau bagian yang pertama, kita geser, lalu kita ketik judul video kita. Jadi karena video kita tadi tentang nelayan, berarti kita ketik aktivitas nelayan. Lalu kita ubah warna tulisan, jenis tulisannya. Ini sesuai dengan kemauan sendiri ya teman-teman. Lalu kita juga bisa ubah warna tulisannya. Mungkin di sini saya pilih warna merah. Lalu kita centang dan klik done. Nah, di sini kita dapat memperbesar tulisannya. Lalu jangan lupa posisi kamera. Terus kita bisa buat reviewnya. Sudah ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita membuat tutorial menggunakan video Skype yaitu pembuka dan penutupnya, sekarang kita membuat video intinya menggunakan aplikasi Filmora. Nah, sudah disediakan beberapa video dan audio tadi, sekarang kita buka aplikasinya. Pertama kita buka aplikasi Wondershare Filmoranya. Nah, sudah ya teman-teman, setelah terbuka, ini adalah tampilan awal dari Filmoranya. Lalu selanjutnya, tadi sudah disediakan beberapa video dan audio. Kita masukkan dengan cara mengklik bagian plus ini ataupun dapat juga mengklik import media files. Sama saja langsung kita klik. Nah, sini ada beberapa video. Kita masukkan untuk video yang pertama, video yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, teman-teman, setelah video ini sudah terimport, sekarang kita masukkan di bagian sini bawah ini. Nah, di bagian inilah kita nanti dapat mengedit videonya, apakah harus dipercepat, diperlambat, dan sebagainya. Caranya itu dengan cara mendrag satu-satu video yang akan kita edit. Nah, sudah, maka akan tampak video kita tadi yang sudah kita drag di sebelah kanan ini. Nah, di sini juga kita dapat melihat nanti previewnya apa saja yang sudah kita edit. Nah, untuk video yang pertama ini kan dia agak panjang ya teman-teman. Kita dapat mempercepatnya supaya sesuai dengan durasi juga, yaitu dengan cara mengklik bagian videonya, lalu kita klik yang speed. Nah, di sini kita akan percepat dia menjadi 4 kali. Videonya kita percepat menjadi 4 kali. Coba kita lihat previewnya. Saya teman-teman, jadi video tadi yang berapa menit sekian, jadi tinggal 2 menit. Nah, begitu cara untuk mempercepatnya. Nah, selanjutnya kita juga dapat menghilangkan suara background dari videonya, yaitu dengan cara mengklik bagian videonya, lalu kita klik yang mute. Nah, maka suara bawaan dari videonya akan hilang. Nah, gunanya karena nanti kita akan memberikan audio tersendiri khusus atau audio lain yang lebih baik, sehingga nanti videonya lebih menarik. Nah, teman-teman, itu untuk video yang pertama, kita lanjutkan saja. Begitu juga dengan video yang kedua, ketiga, dan keempat. Kita geser. Nah, untuk video yang kedua, yaitu di saat mereka sudah sampai ke laut ya teman-teman, untuk mencari ikan.
Nah, sudah masuk video yang kedua, sekarang kita masukkan video yang ketiga. Ini sama juga teman-teman, mereka masih di PAUD. Di sini kita bisa sesuaikan ya, apakah kita mau mempercepat atau tidak. Di sini saya akan percepat juga, klik kanan, lalu di sini juga bisa kita mute dulu ya teman-teman. Lalu kita percepat dengan cara mengklik speed, press 2 kali saja. Begitu juga dengan yang ini tadi, kita mute saja. Lalu untuk video yang terakhir kita masukkan juga video waktu mereka sudah menangkap ikannya. Sama kita mute juga. Dan kita percepat. Nah, seperti ini ya teman-teman, sudah kita percepat. Itu untuk yang videonya. Nah, kita juga dapat menambahkan audio atau background musiknya yang sesuai. Di sini juga sudah disediakan audio. Teman-teman dapat memilih di bagian ininya, tapi juga dapat import juga melalui files. Di sini sudah disediakan 2 audio, kita bisa input langsung. Nah, untuk yang pertama kita coba masukkan yang audio yang pertama. Kita coba lihat previewnya. Nah, seperti itu teman-teman untuk penambahan audio. Nah, di sini juga teman-teman bebas mau menambahkannya sampai di mana dan sampai di video di menit keberapa. Di sini untuk audio yang ini saya akan cut sampai di kita geser untuk mengangkat bagian audionya. Di sini bisa kita hapus ya. Tapi di sini opsional teman-teman mau pakai atau tidak. Nah, sudah untuk audio sudah kita cut. Kita juga dapat menambahkan audio lain yang tersedia atau yang sudah ada di file teman-teman. Di sini saya akan coba menambahkan 1 audio lagi. Nah, seperti itu teman-teman, bisa kita sesuaikan dengan tema video kita. Di sini karena audionya terlalu panjang, kita juga dapat mengangkat audionya. Kita geser sampai ke video yang akan kita rasa cukup untuk audionya. Sudah ya teman-teman, kita klik bagian gunting ini, lalu audio yang tidak kita pakai boleh kita buang. Tapi ini bisa sesuai dengan optional, teman-teman mau sampai di mana. Kita coba reviewnya. Teman-teman juga dapat mengeditnya nanti sesuai dengan kemauan dan style masing-masing. Secara umum untuk mengedit videonya seperti ini. Teman-teman, setelah kita selesai membuat videonya, kita juga dapat menambahkan beberapa fitur, misalnya tulisan ataupun transisi, agar video kita lebih menarik. Nah, di sini saya akan coba menambahkan beberapa fitur atau tambahan, misalnya kita tambahkan tulisan. Nah, di sini kita dapat mengklik title, lalu kita pilih tulisan mana yang akan kita masukkan ke dalam video kita. Di sini ada beberapa pilihan, misalnya saya pilih yang ini, lalu kita tambah, kita drag ke bagian atas. Nah, sudah. Untuk mengeditnya, kita klik bagian tulisan, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih Advanced Edit. Nah, di sini dapat kita lihat
ada menu-menu untuk mengedit titles atau tulisan yang akan muncul nanti di video kita. Di sini coba kita sesuaikan. Nah, untuk yang pertama, karena dia sedang membuat perahu, maka kita buat di sini membuat perahu. Lalu untuk kita dapat menggeser bagian ini agar lebih rapi. Lalu untuk warnanya sendiri juga dapat kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini saya pilih warna biru. Seperti ini. Lalu kita untuk text field-nya juga biasa saja. Lalu mungkin itu saja dulu. Coba kita lihat reviewnya. Nah, seperti itu. Maka nanti akan muncul gambar kita, klik OK. Lalu kita klik OK. Coba kita tes. Kita juga dapat memperlama atau mempercepat agar tulisannya tidak langsung hilang dengan cara menggeser saja tulisannya. Nah, seperti itu untuk tulisan. Mungkin kita juga dapat menambahkan yang di bagian sini. Tulisan juga ya teman-teman. Di sini. Sama seperti tadi, kita edit lagi. Lalu di bagian sini kita buat memancing dan mencari tempat menangkap ikan. Kita dapat mengecilkannya sedikit. Lalu kita geser. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Coba kita lihat previewnya. Kita geser yang bagian ininya. Sudah teman-teman. Kita dapat menggeser lagi untuk memperlama munculnya tulisan. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, kita sesuaikan. Yang ketiga, tadi mereka sudah mendapatkan ikannya, maka kita buat lagi teksnya di sini. Sama caranya seperti tadi. Lalu bagian sini kita tunggu sampai muncul. Menangkap ikan. Menangkap dan mengumpulkan ikan. Nah, sudah ya. Terus kita kecil. Kita geser. Warna tulisannya mungkin dapat kita ubah menjadi hitam. Lalu kita klik OK. Kita coba lihat. Sudah teman-teman. Nah, begitu untuk membuat tulisannya. Kita juga dapat menambahkan salah satu fitur lagi, yaitu transisinya. Jadi, bagaimana nanti videonya itu muncul. Misalnya dia ke bawah, atau dia menyebar, atau dia menghilang. Nah, mungkin kita dapat pilih salah satu yang ini. Yang ini. Mari kita coba. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti masuknya video itu ada sedikit aksen
stylenya. Jadi dia tidak hanya datar saja, tapi ada sedikit stylenya. Dan bisa kita lakukan hal yang sama untuk video-video selanjutnya. Mungkin yang ini kita buat yang bagus. Ini mungkin. Nah, untuk transisi berikutnya dapat kita lakukan di video-video yang seterusnya. Nah, teman-teman, setelah selesai kita mengedit videonya, memberikan tulisan, memberikan audio, dan memberikan transisinya atau aksen maksud videonya, kita dapat mengekspor video kita dengan cara mengklik ekspor. Nah, teman-teman, setelah kita selesai membuat videonya, terus kita sudah mengedit judul atau tulisan, lalu kita sudah menambahkan audio dan menambahkan transisi. Setelah video kita jadi, kita dapat mengekspornya dengan cara mengklik ekspor. Lalu kita pilih ini judulnya, judul dari video kita, misalnya video media pembelajaran. Lalu kita klik ekspor. Nah, di sini ada time remaining-nya, kita tunggu sampai dia selesai. Nah, teman-teman, setelah kita sudah membuat pembuka dan tutorial membuat video menggunakan Filmora, sekarang kita akan membuat penutupnya dengan cara yang sama menggunakan video scribe. Di sini kita dapat memasukkan gambar. Di sini saya akan coba memasukkan gambar untuk penutup. Saya akan memilih yang ini. Jangan lupa posisi kameranya. Lalu mungkin dapat kita perbesar atau perlebar. Lalu kita dapat mempercepat saja. Lalu kita tambahkan tulisan. Kita klik dan ini tulisan thank you-nya kita masukkan ke dalam gambar tadi, lalu kita ubah posisi kameranya. Lalu kita lihat apakah sudah pas. Nah, sudah ya teman-teman. Mungkin kita dapat memperlama sedikit waktunya. Nah, demikianlah tutorial cara pembuatan video menggunakan video scribe Filmora. Semoga bermanfaat.